Halo semuanya, kembali lagi di channel Dewa Mat. Pada video kali ini spesial kita akan membahas tentang tes kompetensi akademik di mata pelajaran matematika untuk kelas 12 SMA sederajat. Jadi seperti yang kita tahu bahwasanya Kemendikdasmen, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah baru saja mengeluarkan surat pernyataan peraturan bahwasanya akan dilaksanakan TKA untuk kelas 6 SD, kelas 9 SMP, dan kelas 12 SMA. TKA ini akan sangat penting terutama untuk kalian yang berencana untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Karena ini akan menjadi salah satu penilaian yang akan digunakan jika kalian ingin berkuliah di kampus-kampus bergengsi yang ada di Indonesia. Jadi di video kali ini spesial saya akan memberikan materi secara ringkas terutama dari kelas 10 sampai kelas 12 di mata pelajaran matematika beserta latihan soalnya. Jadi nanti di setiap video akan ada materi esensial, materi dasarnya yang harus kalian pahami. Setelah itu kita bahas beberapa latihan soal yang mungkin akan keluar saat tes TKA nanti. Jadi langsung saja kita mulai dari video yang pertama ini. Kita akan membahas tentang persamaan kuadrat. Ini adalah materi yang sangat umum. Kalian pasti juga sudah menerima ini di SMP maupun di SMA, dan ini materi yang sangat sering keluar baik itu di tes UTBK SNBT maupun tes masuk perguruan tinggi, tes masuk mandiri perguruan tinggi. Jadi mungkin hampir 90% materi ini juga akan keluar saat tes TKA nanti. Langsung saja kita ke penjelasan materinya terlebih dahulu. Bentuk umum dari persamaan kuadrat adalah AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Keterangannya, X adalah variabel, A dan B adalah koefisien, C adalah konstanta, dan syarat utamanya adalah A tidak sama dengan 0. Lalu kita lanjut ke menyelesaikan persamaan kuadrat, berarti mencari nilai-nilai X yang memenuhi persamaan tersebut. Nilai X ini disebut akar-akar atau solusi. Ada 3 cara utama untuk menemukannya. Tentunya kalian sudah pelajari ini semua ya. Ada pemfaktoran, melengkapkan kuadrat sempurna, dan rumus ABC. Pemfaktoran ini adalah metode yang paling sering digunakan dan yang paling sederhana, paling mudah. Metode ini mencari dua bilangan yang jika dikalikan menghasilkan A kali C dan jika dijumlahkan menghasilkan B. Contoh, untuk X kuadrat min 5X plus 6 sama dengan 0, kita mencari dua bilangan yang hasil kalinya 6. Kenapa harus hasil kalinya 6? Karena kan di sini A-nya 1 dan C-nya 6. Sehingga AC 1 kali 6, 6. Sehingga kita mencari dua bilangan yang hasil kalinya 6 dan hasil jumlahnya adalah min 5. Min 5 adalah nilai B-nya. Ini sesuai dengan bentuk umum dari persamaan kuadrat ini ya. Kita cari dua buah bilangan yang apabila dikalikan 6 dan apabila dijumlah adalah negatif 5. Bilangan itu adalah negatif 2 dan negatif 3. Negatif 2 tambah negatif 3 itu negatif 5. Negatif 2 kali negatif 3 itu positif 6. Maka ini bisa kita faktorkan, kita ubah dari bentuk X kuadrat min 5X plus 6 sama dengan 0. Kita ubah menjadi X min 2 kali X min 3 sama dengan 0. Ini jika kita kalikan kita akan dapat bentuk yang ini lagi. Sehingga kita hanya mengubah bentuknya. Sehingga kita bisa mencari akar-akarnya. Ini keduanya kita sama dengan K0. X min 2 sama dengan 0. Sehingga X sama dengan 2. X min 3 sama dengan 0.
X sama dengan 3, sehingga akar-akarnya adalah X sama dengan 2 dan X sama dengan 3. Lalu cara yang kedua adalah melengkapkan kuadrat sempurna. Metode ini mengubah bentuk persamaan menjadi X plus P kuadrat sama dengan Q. Contoh, X kuadrat min 6X plus 5 sama dengan 0 diubah menjadi X min 3 kuadrat sama dengan 4. Ini jarang digunakan ya, karena untuk mencari akar-akar kita biasanya menggunakan pemfaktoran, atau jika tidak bisa difaktorkan kita gunakan cara yang ketiga, yaitu menggunakan rumus ABC. Dengan rumus ABC itu X12 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Kita lanjut. Kita membahas tentang diskriminan atau D. Diskriminan adalah bagian di bawah tanda akar pada rumus ABC, yaitu diskriminan dilambangkan dengan D besar. Rumusnya D sama dengan B kuadrat min 4AC. Fungsinya adalah untuk menentukan jenis akar-akar dari suatu persamaan kuadrat tanpa perlu mencari akarnya. Ini ada 3 kondisi yang berhubungan dengan diskriminan. Jika D lebih dari 0, persamaan memiliki 2 akar real yang berbeda. Jika D sama dengan 0, persamaan memiliki 2 akar real yang sama atau akar kembar. Dan jika D kurang dari 0, persamaan tidak memiliki akar real, akarnya imajiner atau khayal. Kita lanjut ke sifat akar. Tanpa mencari nilai akarnya, kita bisa mengetahui jumlah dan hasil kalinya. Jumlah akar, ingat, ini sudah dipelajari tentunya. X1 tambah X2 sama dengan min B per A. X1 kali X2 sama dengan C per A. Ini adalah penjelasan materi singkat tentang persamaan kuadrat. Ini akan menjadi dasar kita untuk mengerjakan soal-soal yang berhubungan dengan persamaan kuadrat. Kita langsung lanjut ke contoh soal yang pertama. Kalian bisa pause dulu video ini, lalu kalian kerjakan. Setelah itu, kita kerjakan bersama-sama dan cocokkan hasilnya. Soal yang pertama, jika X1 dan X2 adalah akar-akar dari persamaan kuadrat 2X kuadrat min 6X plus 8 sama dengan 0, maka nilai dari 1 per X1 plus 1 per X2 adalah, kita ke pembahasannya. Dari persamaan 2X kuadrat min 6X plus 8 sama dengan 0, kita punya, sesuai dengan bentuk umumnya, A sama dengan 2, B sama dengan negatif 6, dan C sama dengan 8. Lalu kita gunakan rumus jumlah dan hasil kali akar-akarnya. Jadi kita tidak perlu mencari akarnya berapa, kita gunakan saja rumus jumlah dan hasil kali akar. X1 tambah X2, ingat, sama dengan min B per A. Di sini B-nya adalah negatif 6, sehingga min 6 per 2. Min ketemu min, ini menjadi plus, jadi 6 per 2 sama dengan 3. Lalu hasil kali X1 kali X2 sama dengan C per A. Jadi sama dengan C-nya 8, 8A-nya 2, 8 per 2 sama dengan 4. Untuk mencari nilai 1 per X1 tambah 1 per X2, kita samakan penyebutnya. Ini kita jumlahkan, kita samakan penyebutnya. 1 per X1 plus 1 per X2 sama dengan penyebutnya menjadi X1 kali X2. X1 kali X2 dibagi X1 itu kan sama dengan X2. X1 kali X2 dibagi X2 sama dengan X1. Sehingga bentuk ini kita ubah menjadi X2 plus X1 per X1 kali X2. Kita sudah ada semua nilainya ini. X2 plus X1 itu sama dengan 3. Dan X1 kali X2 sama dengan 4. Sehingga sama dengan 3 per 4. Sehingga jawabannya adalah yang C. Kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Persamaan kuadrat X kuadrat plus M-1 X plus 9 sama dengan 0 mempunyai akar-akar kembar atau sama.
nilai M yang memenuhi adalah yang A, M sama dengan 7 atau M sama dengan min 5, B, M sama dengan 6 atau M sama dengan min 6, C, M sama dengan 5 atau M sama dengan min 7, D, M sama dengan 8 atau M sama dengan min 4. Kalian sama seperti contoh soal sebelumnya, kalian bisa pause dulu, coba kerjakan, lalu kita bahas bersama-sama. Lihat di sini mempunyai akar-akar kembar sama. Berarti ini berkaitan dengan diskriminan atau D sama dengan 0. Sehingga B kuadrat min 4AC sama dengan 0. Dari persamaan X kuadrat plus M min 1 kali X plus 9 sama dengan 0 kita punya sesuai dengan bentuk umumnya. A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan M min 1, dan C-nya sama dengan 9. Ini kita masukkan ke rumus diskriminan ini, B kuadrat min 4AC. Sehingga B-nya kita ubah menjadi M min 1 kuadrat min 4. A-nya kita ubah menjadi 1, C-nya kita ubah menjadi 9. Min 4 kali 1 kali 9 sama dengan 0. Ini kita kuadratkan. Kita dapat M kuadrat min 2M plus 1. Min 4 kali 1 min 4 kali 9 min 36 sama dengan 0. M kuadrat min 2M, 1 min 36 yaitu min 35 sama dengan 0. Lalu ini kita faktorkan. Ingat, cara memfaktorkan kita cari dua buah bilangan. Apabila dikalikan itu sama dengan negatif 35 dan apabila dijumlah sama dengan negatif 2. Kita dapat ada negatif 7 dan plus 5. Min 7 plus 5 itu min 2, min 7 kali 5 itu min 35. Maka nilai M yang memenuhi adalah ini kita sama dengankan 0 masing-masing. M min 7 sama dengan 0 sehingga M sama dengan 7. M plus 5 sama dengan 0 sehingga M sama dengan min 5. Sehingga jawabannya adalah yang A, M sama dengan 7 atau M sama dengan min 5. Kita lanjut ke contoh soal yang ketiga. Persamaan kuadrat yang akar-akarnya 2 kali dari akar-akar persamaan X kuadrat min 5X plus 3 sama dengan 0 adalah A, X kuadrat min 10X plus 6 sama dengan 0. B, X kuadrat min 10X plus 12 sama dengan 0. C, X kuadrat min 5X plus 6 sama dengan 0. D, 2X kuadrat min 10X plus 6 sama dengan 0. Pause dulu video ini, coba kerjakan, lalu kita bahas bersama-sama. Dari persamaan awal, X kuadrat min 5X plus 3 sama dengan 0, sama. Ini kita gunakan lagi teorema hasil kali dan jumlah akar. Jumlah akarnya itu X1 plus X2 sama dengan min B per A. Sehingga min 5 per 1 sama dengan 5. Lalu hasil kali akarnya itu adalah X1 kali X2 sama dengan 3 per 1 sama dengan 3. Lalu di sini dalam soal dinyatakan bahwa kita harus mencari persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya 2 kali dari akar persamaan kuadrat yang ini. Sehingga akar-akar persamaan baru itu adalah 2x1 dan 2x2. Jumlah akar barunya maka 2x1 ditambah 2x2. 2-nya bisa kita keluarkan sama dengan 2 kali x1 plus x2. X1 plus X2 ini kita sudah dapat yaitu 5. Sehingga 2 kali 5 sama dengan 10. Lalu hasil kali akar baru 2x1 kali 2x2. 2 kali 2 ini 4 sehingga 4 kali x1 kali x2. 4 kali x1 kali x2 itu sama dengan 3. 4 kali 3 sama dengan 12. Lalu ini adalah rumus untuk menentukan persamaan kuadrat baru. Persamaan kuadrat baru disusun dengan rumus X kuadrat min jumlah akar baru X plus hasil kali akar baru sama dengan 0. X kuadrat jumlah akar barunya ini berapa? 10. X kuadrat min 10X
Hasil kalinya adalah 12. X kuadrat min 10x plus 12 sama dengan 0. Sehingga jawabannya adalah yang B. X kuadrat min 10x plus 12 sama dengan 0. Kita lanjut ke contoh soal yang keempat. Jika selisih akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat min 6x plus 24 sama dengan 0 adalah 5, maka jumlah akar-akar persamaan tersebut adalah A. 11 atau min 11, B. 10 atau min 10, C. 9 atau min 9, atau D. 8 atau min 8. Pause dulu videonya, kita coba kerjakan dulu. Kalau belum bisa, kita bahas bersama-sama. Dari persamaan X kuadrat min 6x plus 24 sama dengan 0, kita gunakan lagi penjumlahan dan hasil kali. Jadi X1 plus X2 itu berarti min B per A kan. Jadi min B-nya ini adalah min N. Jadi sehingga min kali min N per 1 itu adalah sama dengan N. Lalu X1 kali X2 itu berarti C per A, 24 per 1 atau sama dengan 24. Diketahui selisih akar-akarnya adalah 5, yaitu X1 dikurangi X2 sama dengan 5. Buat kalian yang tanya kenapa di sini ada tanda mutlak, ini berarti itu nggak mungkin negatif ya. Sehingga X1 kan kita nggak tahu yang lebih besar itu X1 atau X2. Sehingga di sini kita pakai anggap aja yang lebih besar itu baik X1 lebih besar ataupun X1 lebih kecil, itu selisihnya adalah 5. Lalu kita gunakan hubungan antara jumlah, kali, dan selisih akar. Kita bisa gunakan binomial bentuk kuadrat seperti ini ya. Kita gunakan X1 min X2 kuadrat sama dengan X1 plus X2 kuadrat dikurangi 4 kali X1 kali X2. Buat kalian yang mungkin masih bingung kok bisa seperti ini kita gunakan rumus yang A min B kita kuadratkan. Kan ini X1-nya kita anggap sebagai A, X2-nya kita anggap sebagai B. Sehingga A kuadrat min 2AB plus B kuadrat. Lalu yang bentuk ini itu juga akan sama, tapi ini tandanya plus ya, sehingga A kuadrat plus 2B plus B kuadrat. Nah, kan di sini berarti kita masih punya di sini min 2AB, di sini plus 2AB. Sehingga untuk yang sama ini bisa kita pindah ke kanan, sehingga ini akan kita dapatkan kan di sini 2AB. Agar dapat min 2AB lalu kita kurangi dengan min 4AB. Jangan bingung, AB di sini itu A berarti X1 dan B itu berarti X2, sehingga kita dapat bentuk seperti ini. Lalu kita masukkan X1 min X2 itu kan 5 tadi, sehingga 5 kuadrat sama dengan X1 plus X2 itu adalah 6. 5 kuadrat sama dengan N kuadrat dikurangi 4 kali X1 kali X2 itu adalah 24 dikurangi 4 kali 24. 25 sama dengan N kuadrat min 96. Lalu N kuadrat sama dengan 25 tambah 96 itu adalah 121. Sehingga N sama dengan plus minus akar 121 sama dengan plus minus 11. Jadi jumlah akar-akarnya adalah 11 atau min 11. Jawabannya yang A. Kita lanjut ke contoh soal yang terakhir. Sebuah taman berbentuk persegi panjang memiliki keliling 30 meter. Jika luas taman tersebut adalah 54 meter persegi, maka selisih antara panjang dan lebar taman tersebut adalah apakah A 2 meter, atau B 3 meter, atau C 4 meter, atau D 5 meter. Pause dulu, kalian kerjakan soal yang kelima ini.
Kita misalkan terlebih dahulu panjangnya sama dengan P dan lebarnya sama dengan L. Kita tahu rumus keliling dari persegi panjang itu adalah 2 kali P plus L sama dengan 30. Sehingga ini kedua ruas kita bagi dengan 2, P plus L sama dengan 30 bagi 2, 15. Sehingga kita dapat L sama dengan 15 min P. Lalu luasnya, rumus luas persegi panjang itu adalah P kali L sama dengan 54. Kita bisa substitusikan L ke dalam persamaan luas. Sehingga P kali 15 min P sama dengan 54. Ini kita kalikan satu persatu. 15P min P kuadrat sama dengan 54. Lalu P kuadrat min 15P plus 54 sama dengan 0. Ini kita semuanya pindahkan ke kanan. Lalu ini kita faktorkan. Kita cari dua buah bilangan yang apabila dikalikan sama dengan 54 dan apabila dijumlah sama dengan min 15. P min 9 kali P min 6 sama dengan 0. Maka P sama dengan 9 atau P sama dengan 6. Jika panjangnya 9, maka lebarnya 15 kurangi 9 berdasarkan ini, yaitu sama dengan 6. Jika panjangnya 6, maka lebarnya 15 kurangi 6 sama dengan 9. Sehingga akan sama saja ya, jika panjangnya 9 lebarnya 6, jika panjangnya 6 lebarnya 9. Dalam kedua kasus, panjang dan lebarnya adalah 9 dan 6. Lalu yang ditanyakan di sini adalah selisih antara panjang dan lebar, maka selisihnya adalah 9 kurangi 6, yaitu 3 meter, sehingga jawabannya adalah yang B. Baik, sampai sini saja untuk video kali ini. Benar berapa yang bisa kalian jawab? Di video selanjutnya, kita akan membahas lagi tentang fungsi kuadrat. Jadi nantikan video selanjutnya, saya akan upload setiap minggu satu video. Jika ada yang kurang jelas, bisa kalian tanyakan di kolom komentar. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share ke teman-teman kalian agar video ini bisa bermanfaat lebih jauh lagi. Sekian, terima kasih. Bye.